Bagaimana menyikapi ditemukannya atau maraknya software atau perangkat lunak yang bertebaran di internet yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence ya. Misalnya baru-baru ini ada ChatGPT. Buat yang belum tahu apa itu ChatGPT, coba di googling aja ya. Nah, kalau yang udah tahu, pasti kamu kayak, wah, menemukan hidden gem gitu ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan bagaimana penggunaan ChatGPT atau alat-alat aplikasi begitu yang bertebaran secara gratis sebagian besar di internet untuk kepentingan penulisan skripsi Anda. Nah, ini ya bottom line-nya yang pertama ya. Jangan pernah menggunakan alat-alat seperti itu untuk menyelesaikan seluruh, saya garis bawah ini, seluruh skripsi atau penelitian kamu. Itu namanya pelanggaran etika akademik. Sekali lagi saya ulang ya. Jadi kamu jangan pernah menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu untuk menyelesaikan seluruh ya atau semuanya dari penelitian kamu. Itu melanggar etika gitu ya. Nah, namun apa yang bisa dilakukan? Kemajuan teknologi tidak bisa ya dibendung lagi. Nah, tetapi menurut saya nih ya, yang paling penting adalah manusianya. Nah, alat-alat mesin yang dibantu oleh AI atau kecerdasan buatan itu buatan manusia juga gitu. In the end of the day, sebenarnya yang menguasai adalah manusia. Apalagi manusia yang mampu menggunakan AI dengan lebih cerdas lagi gitu. Jadi jangan sampai kita diperbudak oleh alat-alat seperti itu gitu ya. Nah, saya masih percaya seperti itu. Nanti kita buktikan ya beberapa tahun ke depan atau beberapa waktu ke depan apakah hipotesis saya ini benar terbukti gitu. Nah, kembali sekarang dalam pertanyaan awal di video ini, Prof, lalu bagaimana kita begitu banyak ya alat-alat aplikasi ya yang bertebaran di internet gitu ya, yang mudah diakses untuk membantu pengerjaan penelitian kita. Nah, mari kita secara bijak ya. Ini banyak perdebatan-perdebatan baik para ahli di dalam maupun di luar negeri gitu, khususnya juga para akademisi yang mereka juga tidak bisa memendung ini ya. Banyak pro dan kontranya ya. Banyak yang juga mengatakan bahwa mesin-mesin seperti itu bermanfaat untuk penelitian yang lebih bagus gitu ya. Tapi ada juga yang kontra gitu ya, karena itu sama sekali ya tidak etis gitu ya dalam menggantikan kerja-kerja kita dalam menuliskan karya-karya ilmiah. Nah, tentu sekarang kembali kepada kita bagaimana kita mau menggunakan itu. Contoh beberapa penggunaan yang masih dalam batas toleransi etika ya menurut saya ya, etika akademik. Yang pertama misalnya, kamu bingung cari topik. Cari topik penelitian apa sih gitu. Nah, kamu coba aja gitu ya. Tuliskan di situ, tanya ChatGPT. Nah, apakah topik penelitian terkini di bidang hubungan internasional yang sedang menarik atau marak atau yang menjadi perhatian publik misalnya. Nah, dengan kamu mencoba mengetes gitu di mesin ChatGPT itu, kamu akan mendapatkan beberapa suggestion, beberapa saran-saran dari alat itu, dari ChatGPT itu gitu. Dari situ akhirnya yang menentukan kamu ya. Misalnya kamu tanya begitu tadi ya, terus ada 3 atau 5. Kamu tulis aja, tolong berikan 5 topik terkini yang paling menarik dalam hubungan internasional saat ini. Nah, pasti mesin itu akan berpikir kan, kemudian dia akan menuliskan sesuai dengan permintaan kita. Kan dia tuh nurut sama kita. Nah, dari situ kita pilih lagi ya. Dari 1 2 3 itu misalnya mana yang menurut kita paling sesuai. Tergantung ketertarikan kita ya. Bebas ketersediaan data kita, akses terhadap data itu misalnya. Kita pilih satu. Nah, satu itu mau kita pertajam lagi. Nah, dalam isu ini apakah pertanyaan penelitian atau permasalahan penelitian yang paling menarik? Nah, gitu kan? Nah, dari situ makin tergali, makin dalam. Nah, kamu akhirnya spesifik menentukan, wah ini nih topik yang saya suka dan ini permasalahan penelitiannya, ini pertanyaan penelitiannya. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kembali posisinya adalah alat-alat seperti itu ya, mesin-mesin yang terbantu oleh kecerdasan buatan itu untuk membantu kita agar lebih precise ya, lebih tajam, lebih jelas, lebih detail untuk melihat sesuatu.
Nah, itu untuk melihat topik misalnya. Nah, kemudian misalnya hal yang kedua, untuk mencari literatur yang relevan. Nah, untuk mencari literatur yang relevan bisa saja setelah kamu ketemu topiknya, kamu bisa tanya ke mereka ini, eh, literatur apa, literatur 3 tahun terakhir misalnya, 5 tahun terakhir terkait dengan topik ini. Nah, mungkin bisa disilahkan gitu ya. Semuanya tergantung bagaimana cara kita bertanya, karena mesin itu menjawab sesuai dengan pertanyaan kita. Semakin bagus pertanyaan kita, semakin tajam, semakin detail, alat itu akan makin pinter gitu ya, karena mereka dilatih kan. Dia belajar dari pertanyaan-pertanyaan kita makin tajam gitu terkait dengan topik yang sedang kita bahas. Nah, lama-lama dia akan bisa memberikan suggestion yang bagus ya. Nah, misalnya ketemu nih beberapa literatur ya. Misalnya kamu tulis ya, tolong berikan 5 literatur terkini terkait dengan topik ini, silahkan gitu. Nah, ada di situ sekali lagi kamu satu-satu pergi ke artikelnya itu atau bukunya itu, bisa ditanya lagi, terbitannya mana, pengarangnya siapa gitu ya, isinya apa. Nah, kamu baca artikel aslinya. Nah, ini ya penting ya, penjelasan saya jangan dipotong-potong ya, bahwa itu adalah alat bantu untuk mencarikan artikel yang bagus sehingga kamu bisa membuat sistematik literatur review yang lebih baik. Ingat, sebuah karya ilmiah itu menggunakan metode penelitian ya yang baik, yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, ini penting sekali. Ya kan? Nah, ini pasti ya akan banyak yang mendebat ya pernyataan-pernyataan saya ini. Tetapi semoga ya ini tidak ada niat apapun, ini hanya sebagai salah satu upaya saja, ikhtiar saja untuk menyampaikan kepada publik dan menyampaikan kepada kalian yang mungkin bertanya-tanya. Itu kan alat-alat yang dibantu oleh kecerdasan buatan itu kan banyak sekali ya. Nah, gimana masa mau kita hindari gitu ya. Nah, itu ya semua sekali lagi tergantung kepada bidang ilmu kalian, apakah memang bisa diselesaikan ya. Katanya hampir semua bisa dikerjakan oleh ChatGPT itu ya. Orang dia apply ke kampus-kampus hebat di dunia aja bisa lulus gitu ya, bayangkan gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ya, saya tegaskan di sini, mesin yang dibantu oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu sekali lagi hanyalah alat, hanya tools. Nah, seperti halnya semua tools atau alat itu tergantung yang menggunakan. Semakin baik, semakin cerdas, dan manfaatnya akan semakin terlihat. Kalau tujuannya baik ya, insya Allah juga alat itu bisa digunakan dengan baik gitu. Tetapi kalau tools itu dipakai untuk menipu, cheating, curang, ya akhirnya hasilnya mungkin kamu tanggung sendiri. Karena ingat, akan ada alat lain yang bisa mendeteksi apakah karya ilmiah kamu itu dibuatkan oleh mesin atau bukan. Kalau itu terbukti ya, atau paling tidak sebagian terbukti, selesai sudah ya, kamu bisa dibilang karir kamu habis ya, malah tadi yang udah mau lulus tapi jadi gak bisa, terhambat karena kamu melakukan kecurangan. Repot bukan? Nah, ingat pesan saya, skripsi yang terbaik adalah skripsi yang dibuat sendiri oleh kalian. Semuanya alat-alat, buku-buku, artikel, komputer, internet, semua yang ada di sekitar kita itu adalah alat bantu, tools kita untuk membuat penelitian kita lebih baik. Nah, gimana menurut kamu, pendapat kalian semua? Setuju apa enggak? Silahkan ya tuliskan di kolom komentar. Dan kalau masih ada pertanyaan lain seputar itu, silahkan juga dong ya. Oke, kalau kamu menilai bahwa konten ini bagus, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, di like, dan juga dibagikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin lagi bingung nih, ragu-ragu mau pakai alat seperti itu gimana. Nah, tentu terakhir nih ya, jangan lupa kamu juga konsultasi sama dosen pembimbing kamu gitu. Beliau mindsetnya gimana, pandangan beliau bagaimana, boleh apa enggak gitu ya. Oke, terima kasih banyak, sukses buat kamu semua. Jangan lupa ya, lihat video-video saya yang lain. Ingat, one day, 1 hari, 1 lembar, 30 hari, 30 lembar, insya Allah jadi deskripsinya itu. Sukses buat kamu, sampai ketemu lagi.